يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا اللهم صل وسلم وبارك على فاتح إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر والفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وجميع سادات علي وعلي وصول مفروئهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Ya man huwa fi 'uluhi ka'in, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyi وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. عن أنس رضي الله عنه قال قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما فصنع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh kerabat beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Muhajirin Al-Habib Alwi Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayatih wa umrih, yang juga kami muliakan Ustaz Irsyad wa Ustaz Dr. Abdurrahman Bakfir, Pak Manzain Abbas dan seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin. Yang saya muliakan Al-Habib Alwi Al-Bar dan seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita sampai ke hadis 402 dari Anas. Sayyidina Anas mengatakan, ada seorang laki-laki dari Ansor, dia berkata, sesungguhnya aku tidak bisa sholat bersamamu, dan orang tersebut adalah seorang yang sangat gemuk. Maka dia buatkan makanan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengundang Nabi ke rumahnya. Lalu dia membentangkan tikar hasira, ya, artinya tikar untuk Nabi, dan memercikkan air di bagian ujung tikar tersebut. Lalu Nabi sholat di atas tikar itu 2 rakaat. Maka seorang dari keluarga Al-Jarud berkata kepada Sayyidina Anas bin Malik, apakah Nabi SAW sholat duha atau biasa melaksanakan sholat duha? Maka berkata Sayyidina Anas, saya tidak pernah melihatnya melaksanakan sholat duha kecuali di waktu ini. Ini hadis pernah dijelaskan terkait masalah sholat duha, bahwa sholat duha hukumnya sunnah. Sayyidina Anas mengatakan tidak pernah melihat Nabi sholat duha karena memang Nabi biasanya sholat duha di rumah, di dalam rumahnya, tidak di masjid, sehingga banyak sahabat yang tidak melihat itu. Tapi kalau kita merujuk ke riwayat dari Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan Nabi sering melaksanakan sholat duha, terlebih khusus setelah pulang dari safar sampai ke rumah dan bertepatan dengan waktu duha, maka Nabi tunaikan sholat duha. Saya sudah membahas panjang lebar di dalam kajian di Masjid Al-Muttaqin. Kemudian hadis yang 403 diriwayatkan dari Sayyidina Anas. Imam Bukhari membuat bab berjudul Idza hadarat ta'amu wa uqimati sholatu, apabila makanan telah ada dan bersamaan telah iqamat sholat, telah tiba waktu sholat. Jadi ada makanan di saat yang sama tiba waktu sholat. Itu bab yang diletakkan oleh Imam Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusallu sholatal maghribi wa la ta'jalu an asya'ikum." Apabila telah dihidangkan, idza ini maknanya juga bisa zarfu zaman lil mustaqbal, artinya apabila makanan asya artinya makan malam, apabila makan malam mau dihidangkan, atau bisa kita terjemahkan ke arti asal, apabila makan malam telah dihidangkan. Arti asalnya ke fi'il madi. Dan di saat yang sama, ya, dalam riwayat yang lain Nabi sebutkan di saat yang sama tiba waktu sholat. Ya, ada riwayat dari Sayyidah Aisyah. Kalau ini riwayat dari Sayyidina Anas. Riwayat dari Sayyidina Anas, apabila dihidangkan makan malam fabda'u bihi, maka kata Nabi, mulailah dengan makan malam qabla an tusallu sholatal maghrib, sebelum kamu melaksanakan sholat maghrib.
wala ta'jalu an asyaikum, dan jangan kamu terburu-buru dari makan malam kamu tersebut. Di sini domirnya kalian. Dan janganlah kalian terburu-buru ketika makan malam kalian. Ini hadis riwayat dari Sayyidina Anas. Dalam riwayat yang lain dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis sholatu wa hadarat ta'am wa hadaral asya'u fabda'u bil asya'i." Apabila telah tiba waktu sholat dan juga telah ada hidangan makan malam, maka mulailah dengan makan malam. Itu riwayat dari Sayyidah Aisyah. Riwayat dari Sayyidah Aisyah juga yang kedua, idza wudi'a al-asya', apabila telah diletakkan makan malam, menggunakan lafaz wudi'a, apabila telah diletakkan makan malam, wa uqimatis sholatu, dan di waktu yang sama telah tiba waktu sholat, fabda'u bil asya, maka mulailah dengan makan malam. Ini matan hadisnya seperti itu. Tapi penjabaran ulama hadis panjang lebar tentang masalah ini. Yang pertama di sini ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Dulu ada mazhab namanya mazhab Zohiri. Mazhab Zohiri imamnya namanya Al-Imam Abu Dawud Az-Zohiri dan juga Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi. Mazhab ini tidak eksis dan di zaman kita sudah tidak ada. Tapi di masa lampau, khususnya di masa kejayaan Spanyol, yang dimana Spanyol itu adalah wilayah kaum muslimin. Nah, mereka punya 2 mazhab besar. Yang pertama mazhab Maliki, yang kedua mazhab Zohiri. Mazhab Zohiri terkenal dengan mazhab yang mengambil dalil secara tekstualis. Mereka gak ada kias. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, yang mereka pahami hanya makna teks saja, tidak butuh lagi takwil, tafsir, kias. Itu mazhab Zohiri. Sehingga mazhab Zohiri ketika memahami hadis tersebut, apabila tiba waktu sholat, nah ini hadis kan 3 riwayat yang saya riwayatkan tadi, tapi saling melengkapi, saling menafsirkan. Yufassiru ba'duhu ba'da. Artinya di sini secara spesifik Nabi katakan makan malam. Dan sholatnya sholat maghrib. Jadi makan malam kemudian bertepatan dengan sholat maghrib. Nah, itu makna hadis tersebut. Nah, mazhab Zohiri atau Az-Zohiriyah akhadhu bidhahiril hadis fi taqdimi ta'am ala sholati. Mereka memahami secara zahir hadis tersebut sehingga dipahami bahwa ketika tiba makan malam dan tiba juga waktu sholat, maka hukumnya wajib makan malam. Wajib makan malam. Wah, ini kalau dipakai zaman sekarang, fatwa ini sepi masjid, semua akan alasan makan dulu deh, sholat nanti. Tapi inilah ilmu bahwa pernah ada mazhab Zohiri berfatwa demikian. Karena dalam hadis jelas, apabila dihidangkan makan malam dan tiba waktu sholat, maka mulailah makan malam. Itu yang dipahami oleh mazhab Zohiri.
Bahkan mereka berfatwa, in sholla fasolatuhu batilah. Seandainya dia sholat ketika sudah tiba makan malam, tapi dia tidak makan, dia sholat, menurut mazhab Zahiri, sholatnya tidak sah. In sholla sholatuhu fasolatuhu batilah. Jika dia sholat, maka sholatnya batilah, batal. Itu pendapat pertama, dan pendapat ini tidak boleh dijadikan hujjah, tidak boleh jadi hukum untuk di masa kita. Pendapat kedua, ini mayoritas ulama, mereka memahami hadis tersebut bukan dari teksnya, tapi mereka pahami dari sebabnya. Ilat namanya. Apa ilatnya? Nabi mengatakan kalau tiba waktu sholat kemudian ada makan malam, maka makan malam dulu baru sholat. Apa sih ilatnya? Apa yang dimaksud oleh Nabi dari sabda beliau? Maka mereka menjawab, ilatnya adalah at-tashwis, khawatir orang tersebut ketika tiba waktu sholat maghrib sesuai teks hadis, dia belum makan, tapi sudah lihat makanan tadi sudah dihidangkan. Akhirnya ketika sholat, bukannya dia konsentrasi dalam sholat, khusyuk menghadirkan hati, tapi yang dia bayangkan makanan tadi yang sudah dihidangkan, sehingga merusak konsentrasinya di dalam sholat, yang diistilahkan dengan khusyuk. Maka ilatnya di situ adalah tashwishun, bukan masalah mulai makan malamnya sebelum sholat. Pendapat ketiga, Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Imam Malik berpendapat tetap wajib sholat dulu, karena memang ada riwayat mengatakan ketika ada sahabat bertanya kepada Nabi, ayyul a'mali afdal, amalan yang paling afdal itu apa? Rasul bersabda, as-salatu ala waktiha, amalan yang paling terbaik adalah sholat pada waktunya. Imam Malik berfatwa, mau dia lapar kalau sudah sholat tetap sholat, kecuali ada kecualinya. Makanan tersebut makanan ringan yang sekedar untuk bisa menghilangkan masalah lapar, maka dia harus makan dulu kalau memang khawatir sholat terganggu karena sebab belum makan. Tapi hukum utamanya adalah tetap mendahulukan waktu sholat. Itu pendapat Imam Malik bin Anas. Dan keterangan ini termuat di dalam kitab Umdatul Ahkam, kitab berjudul Umdatul Ahkam. Faedah yang bisa kita ambil dari keterangan hadis tersebut, yang pertama, bahwa makan malamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebelum maghrib, karena Nabi mengatakan makan malam sebelum kalian sholat maghrib. Makan malam sebelum kalian sholat maghrib, berarti waktu makan malamnya itu adalah sebelum melaksanakan sholat maghrib. Dan ini makan malam yang paling ideal, paling sehat. Cuma kita tidak terbiasa. Makan malam yang paling sehat sebelum maghrib. Faedah yang kedua,
Tadi faedah yang pertama bahwa makan malam yang biasa Nabi tentukan waktunya itu makan malamnya sebelum maghrib. Faedah yang kedua bahwa taqdimu huduril qalbi fi sholati, fadilatu taqdimi huduril qalbi fi sholati ala fadilati awalil waktu. Dari hadis ini kita bisa paham bahwa keutamaan menghadirkan hati di dalam sholat itu lebih utama daripada sholat di awal waktu. Keutamaan menyiapkan hati agar bisa khusyuk di dalam sholat lebih afdal daripada sholat di awal waktu tapi tidak khusyuk. Maksudnya, kalau kita dalam keadaan lapar, tiba waktu sholat, awal waktu kita langsung sholat, tapi ternyata sholat kita berantakan karena lapar, maka ini tidak afdal, hukumnya makruh. Para fuqaha mengatakan sholatnya seseorang dalam keadaan lapar yang tentu mengganggu konsentrasi sholatnya dihukumi makruh. Maka jauh lebih baik waktu sholat dia tunda sesaat, yang penting tidak sampai keluar waktu, untuk dia makan agar kenyang sehingga ketika sholat dia bisa fokus dalam sholat, bisa khusyuk, maka itu lebih afdal. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang beruntung, orang yang sholatnya khusyuk. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita bisa pahami faedah keempat dari hadis ini, bahwa waktu maghrib itu agak lama. Makna lama di sini karena ada pendapat waktu maghrib itu sangat singkat. Tapi dari hadis ini pendapat yang kuat bahwa waktu maghrib itu selesai ketika hilangnya mega merah, asyafaqul ahmar. Dari mana bisa kita simpulkan? Sebab Nabi masih mengusulkan untuk makan. Makan itu butuh waktu cukup lama. Gak ada, baru dikatakan oleh Nabi, jangan berburu-buru ya ketika makan malam kalian. Berarti Nabi paham waktu maghrib itu cukup untuk digunakan makan, kemudian setelah itu sholat. Ada durasi waktu yang cukup lama. Dan tidak mungkin Nabi mengatakan demikian kalau Nabi mengetahui bahwa kalau dia makan akan keluar waktu maghrib, masuk waktu isya. Itu tidak mungkin. Nah, itu fawaid yang ada di dalam hadis tersebut. Kemudian kami baca di dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau antum ingin pahami keterangan terkait hadis yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, di antara kitab yang sangat baik menerangkan isi hadis Nabi yang termuat di dalam Sahih Al-Bukhari adalah kitab Irsyadus Sari karya Imam Al-Qastalani. Beliau fokus di matan hadis. Tapi kalau kitab Fathul Bari itu luas, cenderung pembahasannya terhadap sanad-sanad hadis, tidak fokus kepada matan hadis. Dikatakan oleh Imam Al-Qastalani sifatnya kondisional. Ketika tiba waktu makan malam, kemudian tiba waktu sholat. Kalau orang ini memang sudah terbiasa, sekalipun ada lapar sedikit, tapi ketika sholat dia mampu konsentrasi, maka lebih afdal sholat. Atau yang kedua, makanan dihidangkan, tapi dia tidak lapar dan dia tidak terganggu dengan makanan ketika sholat, maka afdalnya dia sholat dulu, selesai sholat baru
makan. Yang berikutnya, ini orang kalau tidak makan udah berantakan ini sholat. Maka lebih afdal dia makan dulu, dengan catatan dia bisa memprediksi waktu sholatnya itu tidak keluar dari waktunya. Maka silakan dia makan. Makanya ada keterangan situ, istadda atau qalu ilal aql. Kalau orang itu sudah sangat ingin makan karena sangat lapar, maka sebaiknya dia makan dulu baru kemudian dia sholat. Hal yang sama bagi orang yang ingin buang air kecil, buang air besar, hukumnya makruh. Sholat menahan kencing dan menahan buang air besar, hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena sebabnya mengganggu konsentrasi di dalam sholat. Itu yang disebut illah. Sebab maka ulama mengatakan di sini, Al-Imam Al-Qastalani menyebutkan penyebutan sholat maghrib itu bukan berarti Nabi membatasi ini hanya dalam masalah sholat maghrib. Bukan al-hasr membatasi ke sholat maghrib, tapi ini juga berlaku di semua sholat. Karena ada sholat yang berkaitan dengan waktu makan juga selain makan malam. Misalnya sholat zuhur. Mungkin ada orang kebiasaan makan siangnya jam 12 sebelum sholat zuhur. Kasusnya sama dengan sholat maghrib. Dan juga bisa juga di sholat asar, mungkin ada orang telat makan dan seterusnya. Jadi Nabi tidak bermaksud membatasi masalah ini hanya pada sholat maghrib, tapi dia berlaku juga kepada semua sholat yang lima waktu. Dan hukumnya sunnah makan jika memang ketika sholat mengganggu sholatnya. Makannya hukumnya sunnah. Sebab melaksanakan sholat dalam keadaan lapar yang merusak konsentrasi hukumnya makruh. Maka makannya itu hukumnya sunnah. Disebut dengan istilah nadbun. Nadbun itu anjuran. Nah, ini hadis yang ke 403. Kita beralih ke hadis 404. Bab man kana fi hajati ahlihi fa uqimati sholatu fa kharaja. Nah, ini masih berkaitan. Ini luar biasanya Imam Bukhari menempatkan tema itu punya korelasi. Tidak sembarangan ditempatkan. Kalau tadi masalah makanan, makan malam, kemudian tiba waktu sholat. Sekarang kasusnya lagi sibuk kerja di rumah, tiba waktu sholat. Dan ini bisa dikiaskan kepada yang lain, sibuk ngajar, dosen, guru, lagi ngajar, tiba waktu sholat. Atau para karyawan, pegawai, dan lain sebagainya. Bagaimana cara menyikapi ketika sedang kerja kemudian tiba waktu sholat? Imam Bukhari langsung mengutip hadis Nabi. Di sini dari Sayyidah Aisyah pernah ditanya, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maka yazna'u fi baitihi qalat kana yakunu fi mihnati ahlihi ta'ani fi khidmati ahlihi fa idza hadarat as-salatu kharaja ila salati. Kata Sayyidah Aisyah pernah ditanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kesibukan Nabi di dalam rumah? Apa kesibukan Nabi di dalam rumahnya? Maka Sayyidah Aisyah menjawab, karena yakun fi mihnati ahli. Kesibukan Nabi yaitu mengurus urusan rumah tangga. Itu bahasanya Sayyidah Aisyah. Nanti kita bisa menjelaskan lagi lebih luas maksud daripada apa yang disampaikan beliau. Jadi kesibukan Nabi di dalam rumah membantu urusan rumah tangga, bersih-bersih,
lain sebagainya. Menurut Sayyidah Aisyah. Dan apabila tiba waktu salat, fa idza hadaratus salatu kharaja ila salat. Tiba waktu salat, saat itu juga Nabi keluar dari rumah menuju ke masjid untuk salat. Ini afdoliyah. Kaitannya dengan apa? Salat di awal waktu. Waktu salat itu banyak. Kondisional juga. Ya, pembahasan ini misalnya dokter yang sedang mengoperasi pasien, jadi tidak harus sholat tepat waktu di awal waktu karena bertepatan dengan jadwal. Ini keselamatan orang. Bahkan dalam fatwa kontemporer mereka bisa menjamak sholat, tapi tidak bisa mengkosor. Kalau memang butuh waktu yang cukup lama untuk proses operasi tersebut, yang dimungkinkan kalau dia tidak jamak, sholat itu akan keluar waktu. Cuma di sini afdoliyahnya Nabi tunjukkan sesuatu yang afdal, yang paling afdal. Sebisa mungkin sholat itu di awal waktu. Kalau memang keadaan memaksa kondisi, bisa di waktu kedua, di bawah waktu afdal. Tapi diusahakan sholat berjamaah. Yang dilarang menunda-nunda sholat sampai keluar ke waktu sholat yang lain, itu yang haram. Waktu duhur ditunda, akhirnya masuk waktu asar, ini haram. Tapi yang selebihnya itu ada yang waktu afdal, ada yang fadal, ada yang waktu boleh untuk sholat, ada yang waktu makruh. Waktu makruh itu sudah mendekati keluar waktu, dan ada waktu haram ketika sudah keluar waktu sholat tersebut. Jadi yang kita usahakan awal waktu, tapi kalau tidak dimungkinkan karena keadaan, karena ada hal yang memang mendesak, boleh dia pilih ke waktu yang lain, asalkan jangan sampai keluar waktu. Tapi kalau ditanya mana yang paling afdal, jawabannya sudah dipastikan. Yang paling afdal sholat di awal waktu dan dalam keadaan berjamaah. Nabi katakan ya perbandingannya 27 rakaat sholat sendiri dibandingkan dengan sholat berjamaah. Ada satu kitab yang membahas aktivitas Nabi di dalam rumah, mulai dari Nabi bangun tidur sampai Nabi tidur di waktu malam. Itu direkam aktivitas Nabi di dalam rumahnya, dijadikan satu kitab karya Dr. Umar Ahmad Zakaria berjudul Hayatun Nabi fi Baitihi, kehidupan Nabi di dalam rumahnya. Kalau kita ingin mengetahui aktivitas Nabi sehari-hari di dalam rumah, kitab itu menerangkan mulai dari bangun tidurnya Nabi sampai Nabi tidur di waktu malam. Di riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Sayyidah Aisyah mengatakan ketika ditanya aktivitas Nabi di dalam rumah apa saja, maka beliau menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhsifu na'lahu wa yakhitu thawbahu wa ya'malu fi baitihi kama ya'malu ahadukum fi baitihi. Nabi kebiasaannya di rumah ngambil sendalnya sendiri, tidak disuruh istri, tapi beliau sendiri ketika mampu kerja, beliau kerja. Bahkan menjahit pakaiannya sendiri. Kalau zaman sekarang setrika, ya, mau setrika baju, itu Nabi lakukan sendiri. Bahkan dikatakan Nabi melakukan pekerjaan rumah sebagaimana seorang di antara kalian melakukan pekerjaan rumahnya. Ini poin penting.
Nabi sengaja memberikan contoh agar keluar satu hukum. Kenapa Nabi bekerja sendiri dalam urusan rumah tangga di rumahnya? Agar mengeluarkan satu hukum bahwa bi'adami wujubi khidmatil mar'ati li zawjiha, tidak wajib berkhidmahnya istri kepada suaminya. Antum tahu ini 3 mazhab sepakat, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya, kalau tidak salah Imam Ahmad atau Abu Hanifah, saya lupa. Yang pasti yang saya ingat Imam Malik, Imam Syafi'i itu menyatakan bahwa istri tidak wajib berkhidmah kepada suami. Maknanya apa? Dia harus cuci baju. Hukumnya wajib. Istri wajib masak buat suami. Istri wajib mengurus suami. Kata wajib itu menurut mereka tidak ada. Tapi hukumnya boleh, sunnah, bukan wajib. Menurut 3 imam besar, Imam Syafi'i, Imam Malik, yang satu saya lupa di imam siapa. Pokoknya ada 3 lah. Dari mana mereka, para imam besar, menyatakan demikian? Karena mereka mengumpulkan hadis aktivitas Nabi di rumah itu Nabi kerja sendiri, tidak pernah memerintahkan kepada istri-istrinya untuk kerja. Tapi ulama lain mengatakan tidak, hukum adat itu menjadi satu barometer hukum bahwa istri mengurus rumah tangga hukumnya wajib. Karena sebab Nabi SAW selalu mengambil standar yang paling ideal. Sehingga Ibnu Qayyim yang lahir 691 wafat 751 Hijriah mengatakan bahwa istri punya kewajiban berkhidmah kepada suami. Jadi ada 2 pendapat. Nah, hadis yang tadi Nabi kerja dalam rumah, itu Nabi hanya buat simulasi dan contoh bahwa hukum istri wajib berkhidmah kepada suami hukumnya sunnah, bukan wajib. Bahkan dikatakan jawaz, yufidul jawaz wala yufidu al-wujub, memiliki kesan bahwa dia hukumnya boleh, bukan hukumnya wajib. Hikmahnya ya, berhikmahnya. Kalau Nabi bisa panggil malaikat ngurus, bisa urusan rumah tangga begitu. Ya jangankan Nabi, ahlul bait Nabi itu diberikan khususnya itu. Tidak perlu itu sibuk-sibuk ngurus pakaian. Ini adalah yang Nabi sedang ngurus umatnya, lagi sedang ngurus masalah lain, ngurus masalah wahyu. Bisa membuang waktu ngurus pekerjaan rumah itu tidak mudah, ikhwan. Masak, ngepel lantai, cuci baju, setrika. Ini kalau disuruh Nabi kerja semua, kapan ngurus umat? Artinya sesekali Nabi tunjukkan itu untuk adanya hukum. Hukum hakikatnya tidak seperti itu. Saya teringat satu riwayat dinukil oleh Al-Imam Al-Ghadi dan juga Al-Ghadi Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Jami'u Karamatil Awliya, ensiklopedia keramat para wali. Nabi pernah perintahkan Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari, wahai Abu Zar, pergi ke rumahnya Imam Ali, tolong kamu panggil, saya ada perlu, kata Nabi. Sayyidina Abu Zar pergi. Sampai di rumahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, rumah sepi, tidak ada orang. Mungkin dia lihat di dapur itu ada alat penggiling gandum.
biasanya itu harus ada orang yang memutarkan itu sehingga bisa menggiling gandum. Betapa terkejutnya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari ketika melihat penggiling gandum itu berputar dengan sendirinya. Di situ ada gandum, sudah diletakkan gandum di situ, tapi alat penggiling gandum itu berputar dengan sendirinya. Seakan-akan ada orang yang mendorong itu. Terkejut ya. Akhirnya beliau lari menemui Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, wahai Rasul, tadi saya ke rumahnya Sayyidina Ali dan rumahnya Sayyidah Fatimah. Saya melihat itu alat penggiling gandum berputar dengan sendirinya, sedang menggiling gandum. Maka Nabi mengatakan, ya Abu Dzar, amma alimta anna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi qad wuqil bi muawanati ahli Muhammadin. Wahai Abu Dzar, kamu tidak tahu, kata Nabi, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala punya malaikat khusus yang berjalan di muka bumi ini. Mereka ditugaskan untuk membantu pekerjaannya keluarga Muhammad. Jadi luar biasa, asisten rumah tangganya malaikat yang bantu urusan al-bait. Konteksnya itu khususnya ahlul kisah, Al-Imam Ali wa Sayyidah Fatimah wal Imam Hasan wal Imam Husain, yang bantu pekerjaan mereka malaikat. Hal yang sama terjadi diriwayatkan oleh Imam Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf. Nabi berkunjung ke rumahnya Sayyidah Fatimah. Tujuan Nabi berkunjung sekalian melihat keadaan putrinya yang sangat beliau cintai, juga bertepatan waktu makan. Mau makan malam atau makan siang, saya tidak dapati keterangan spesifik itu. Yang pasti itu waktu makan. Datang Nabi SAW ke rumah Sayyidah Fatimah. Ketika bertemu Sayyidah Fatimah, Rasulullah mengatakan, ada makanan? Kata Sayyidah Fatimah, ada. Wahai Abah, tunggu sebentar, saya ambil ke belakang. Ternyata Sayyidah Fatimah ke belakang, tiba-tiba muncul sosok seorang laki-laki berpakaian putih bersih, membawa nampan yang berisikan makanan. Udah gak pakai masak, dikasih kepada Sayyidah Fatimah, ini makan. Kemudian Sayyidah Fatimah hidangkan kepada Rasul Muhammad SAW. Dibuka itu makanan, wahai ayahku, wahai Rasulullah, ini makanan. Kata Nabi, ini makanan bukan makanan dunia ini. Dari mana kamu dapat, wahai putriku? Sayyidah Fatimah mengatakan, huwa ya, min indillah, ya, yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini adalah rizki dari Allah yang Allah berikan kepada hambanya tanpa ada perhitungan. Maka dipahami oleh Nabi, oh ini malaikat yang antar. Nabi doa, alhamdulillahilladzi ja'alaki mithla sayyidah nisa'i bani Israel. Segala puji bagi Allah yang menjadikan dirimu sama seperti pemimpin wanita Bani Israel, yaitu Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam diceritakan di dalam Al-Quran, Nabi Zakaria membawa makanan, padahal mihrabnya itu dari luar dikunci, kuncinya ada di tangannya Nabi Zakaria. Tugas Nabi Zakaria setiap tiba waktu makan, yang mengantarkan makanan beliau, dan beliau yang mengunci dari luar. Tugasnya Sayyidah Maryam hanya ibadah. Sampai kapan? Sampai meninggal. Dia sudah dinazarkan oleh ibunya untuk waktunya habis untuk mengabdi kepada Allah.
Gak ada kesibukan lain kecuali ibadah. Makanya namanya Maryam. Maryam itu Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan artinya khadimatur Rabb, pelayannya Allah. Itu arti dari Maryam. Dibuka itu mihrab. Mihrab bukan yang dimaksud mihrab ini ya, tempat sholat, tapi dia semacam ruangan khusus ibadah, namanya mihrab. Nabi Zakaria masuk bawa makanan, terkejut. Di dalam mihrabnya Sayyidah Maryam sudah penuh dengan makanan. Kuncinya yang dipegang oleh Nabi Zakaria. Tidak ada orang lain yang memegang kunci tersebut. Kok bisa ada makanan di dalam? Kemudian dilihat buah-buahan. Buah-buahannya itu berlawanan dengan musim. Dan itu terjadi berulang-ulang kali. Sehingga Nabi Zakaria bertanya, wahai Maryam, ini buah ini dari mana kamu dapat? Sayyidah Maryam menjawab, ya, ini rizki dari Allah. Ini rizki dari Allah. Allah ketika berikan rizki kepada hambanya tanpa ada perhitungan. Jadi kalau beliau temukan buah, yang waktu itu buah itu yang tumbuh di musim dingin, saat itu musim panas. Kalau beliau lihat ada buah yang tumbuh di musim panas, di waktu itu musim dingin, berlawanan dengan alam, ya, dengan musimnya. Maka itu sama persis dengan Sayyidah Fatimah, kata Nabi Muhammad SAW. Ada makanan diantarkan oleh malaikat. Maka dipahami oleh Nabi Zakaria, ini makanan semua malaikat yang bawa untuk Sayyidah Maryam. Sama dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah itu Allah abadikan di dalam Al-Quran, ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya, didapati di sisi Sayyidah Maryam ada rizki, ada makanan beraneka macam. Kemudian Nabi Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari mana kamu dapatkan ini? Maka dijawab, huwa min indillah. Ini rizki di sisi Allah. Allah yang berikan. Jika Allah berikan rizki kepada hambanya tanpa ada perhitungan. Nah itu masalah mengurus rumah tangga. Nabi berikan contoh saja agar ada hukum. Kalau Nabi panggil malaikat bisa. Nabi itu makanannya makanan surga. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Nabi mengatakan, abitu inda Rabbi, saya tidur di malam hari. Allah yut'imni wa yasqini. Allah yang berikan saya makan dan Allah yang berikan saya minuman. Ana lastu kahayatikum, karena saya tidak sama seperti kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Saya tidak sama seperti kalian, beda. Baik. Jadi begitu hukum khidmahnya istri kepada suami menurut 3 madhab tidak wajib, tapi boleh. Ya juz. Yang wajib kesepakatan istri taat kepada suami wajib. Berarti kalau suami suruh masak dong. Istri tidak wajib berkhidmah, tapi wajib taat. Wahai istriku, minta tolong masak. Oh, dia harus taat. Tolong setrika baju. Kalau tidak ada perintah, tidak wajib. Ada perintah, wajib. Nah ini luar biasanya, ada satu riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab An-Nafaqah 'alal Iyal. Kitabnya judulnya Menafkahi Keluarga. Menafkahi keluarga hukumnya wajib. Nabi katakan, kafa bil mar'i itsma ayyudayyi'a man ya'ul. Cukup seseorang berdosa dia mengabaikan keluarganya yang wajib dia nafkahi. Jadi menafkahi hukumnya wajib kepada keluarga istri dan anak-anak. Jadi ada satu riwayat
ada delegasi perempuan. Ini perempuan lihat, laki-laki pahalanya lebih besar dari kami. Mereka bisa pergi keluar berperang, jihad fisabilillah, kami disuruh di rumah, beres-beres rumah, gak bisa ikut mereka. Kemudian setiap langkah kaki mereka dihitung pahala. Ya kami hanya di rumah, ngurus mereka, pakaian mereka, makanan mereka, anak mereka. Berarti mereka pahalanya lebih besar di kaum laki-laki. Jadi kaum perempuan musyawarah. Diutuslah satu wanita sebagai utusan delegasi menemui Nabi Muhammad SAW. Dia katakan, wahai Rasul, saya ini utusan dari seluruh wanita kaum muslimin. Mereka mengeluh, mau protes sedikit, kata begitu. Itu laki-laki dapat pahala besar, bisa berperang jihad fisabilillah. Kami dilarang, disuruhnya kami di rumah ngurus masalah-masalah rumah tangga. Padahal kami juga ingin dapat pahala yang besar sebagaimana mereka. Kata Nabi, baik, yang pertama, akri'i an-nisa as-salam minni. Yang pertama, nanti tolong kamu sampaikan salam saya kepada seluruh wanita tersebut. Kata Nabi, saya titip salam ya, kalau ketemu mereka katakan saya menitipkan salam kepada mereka, memberikan salam kepada mereka. Kemudian yang kedua, kata Nabi, quli lahunna, kau sebagai utusan perempuan sampaikan kepada mereka, kaum wanita tersebut, inna ta'ata zawji ta'adilu la hunalika wa qalilun minkunna taf'alun. Katakan kepada mereka bahwa taatnya mereka kepada suami itu pahalanya sama dengan pahala jihad fisabilillah. Gak perlu perang di medan perang kalian perang saja di dapur, di rumah, pahalanya sama seperti orang yang berperang di jalan Allah. Hitungannya jihad fisabilillah. Tapi sedikit dari kalian yang melakukan itu, kata Nabi Muhammad SAW. Berarti dari zaman dulu itu, kata Nabi, sedikit yang melakukan itu. Maka wanita tersebut kembali menemui wanita-wanita yang ada dan mengabarkan hal itu kepada mereka. Setelah itu mereka bekerja di rumah dengan penuh kerelaan dan keikhlasan, membantu suaminya. Sampai-sampai masalah ASI, maaf ya, air susu ibu itu dijadikan pembahasan fikih. Yang pertama, ASI seorang ibu kepada anak, hukumnya apa? Hukumnya wajib. Itu haknya anak. Jadi seorang ibu punya kewajiban memberikan ASI kepada anaknya yang ia lahirkan. Dalam Al-Quran kewajibannya 2 tahun. Wa fisaluhu fi 'amain. Bahkan dikatakan oleh 3 mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mereka mengatakan kalau anak ini masih bayi, kemudian ibunya cerai dengan suaminya, dengan bapaknya, sudah pisah, maka sang bapak ini punya kewajiban membayar ASI. ASI-nya dibayar kalau sudah pisah. Jadi setiap itu anak minum ASI karena sudah pisah dengan istrinya ini, maka hitungan ASI-nya itu harus dibayar menurut 3 mazhab, kecuali tidak berpisah. Kalau tidak berpisah, tidak ada tuntutan harus kita bayar sebagai suami, karena kita nafkahi dia. Masalahnya kalau sudah pisah kan nafkah kepada istri ini sudah terputus. Tidak ada lagi kewajiban seseorang menafkahi mantan istrinya yang sudah diceraikan. Maka yang kasihan anak bayinya,
anak bayinya ini tetap memiliki hak dan kewajiban untuk dinafkahi, dan anak bayi itu makanannya hanya satu, ASI. Mau tidak mau kita harus memberikan makanan kepada ibunya, maka disitulah dihitung kita bayar ya. Itu hukum di dalam hukum fikih. Nah, ini kaitannya dengan hadis tersebut. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini, mukhtasarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita sehat wal afiat, istiqamah fi ta'ah wal ibadah, amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajmina wa la minna shakala mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa la minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.